dan dalam rapat pertama dengan Menhan, lengkap lima-limanya hadir. Kemudian anggota Komisi 1 yang hadir juga seluruh fraksi, 9 fraksi hadir dengan kehadiran fisik ada 40 orang. Jadi ini juga mungkin angka tertinggi dalam 3 bulan terakhir atau mungkin 6 bulan terakhir. Apa Pak Dev, 1 tahun terakhir juga ini mungkin tertinggi. Baik, saya sebelum membuka akan menyampaikan bahwa saya sebetulnya mengumpulkan keberanian yang luar biasa dan cukup lama untuk mengundang mitra kami Bapak Menteri Pertahanan, bukan karena takut dengan Pak Prabowo-nya, tapi kepada beliau saat ini melekat 96 juta suara pemilih rakyat Indonesia. Kami di jumlah Pak Menhan dari 50 anggota ini, kalau di jumlah suara kemarin ketika pemilu paling banter sampai 3 juta saja dari seluruh total. Jadi ini merupakan kebanggaan kami, Pak Menhan yang juga sekarang menyandang status presiden terpilih dengan 96 juta suara dapat hadir. Karena sudah quorum, izinkan saya membuka dan kalau disepakati karena substansi dari rapat-rapat kerjasama pertahanan ini sudah dilakukan sebelumnya, maka tidak perlu ada yang dirahasiakan. Mohon izin Bapak kalau disepakati bisa dilakukan dengan sifat terbuka. Ya, disepakati Bapak Ibu, rapat kita buka dan sifatnya terbuka. Sebetulnya sampai sekarang masih ada ketakutannya, masih ada sedikit Pak. Jadi kalau agak grogi saya mohon maaf. Dapat kita simpulkan bahwa ke-9 fraksi di Komisi 1 DPR RI menyetujui bahwa kelima Undang-Undang Kerjasama Pertahanan dengan 5 negara yang disebutkan sebelumnya untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI dan disetujui menjadi undang-undang. Saya ketok Bapak Ibu sekalian, Bismillah. Dan tadi ini adalah penyampaian singkat sehingga resminya untuk tatip yang harus kita ikuti seluruh dokumen untuk diserahkan kepada pimpinan maupun juga saudara Bapak yang terhormat Menteri Pertahanan. 9 fraksi mohon juru bicaranya secara efisien efektif untuk menyegerakan memberikan dokumen. Silahkan. Pak Idam, Pak Map aja buat ya. Mohon bersama-sama, nanti sesi foto ada di akhir. Jadi seluruh 9 perwakilan fraksi mohon bersama-sama memberikan dokumennya. Khusus dari fraksi Golkar ada bunga. 9 fraksi bersamaan. Mohon nanti di akhir kita bisa berfoto bersama lagi.
Dan berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mendengarkan pendapat akhir mini dari pemerintah terhadap kelima RUU tentang pengesahan persetujuan kerjasama bidang pertahanan dengan negara-negara yang kami telah sebutkan tadi. Kami mohon kepada yang mewakili pemerintah, Bapak Menteri Pertahanan untuk menyampaikan pandangan akhir mini dari pemerintah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Komisi 1 DPR RI, Ibu Mutia Fiada Hafid. Para Wakil Ketua yang saya hormati, tentunya tadi Ibu Mutia berasal dari Partai Golkar. Para Wakil Ketua, Bapak Utut Adianto, Wakil Ketua dari fraksi PDIP yang saya hormati. Bapak Sugiono dari fraksi Gerindra. Bapak Teguh Rifki Harsyah dari fraksi Demokrat. Bapak Abdul Haris Al-Masyari dari fraksi PKS yang saya hormati. Seluruh anggota Komisi 1 DPR RI dari seluruh fraksi yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati pula. Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM, Saudara Supratma Andi Aktas, Wakil Menteri Luar Negeri, Saudara Pahala Nugraha Mansuri, Wakil Menhan dan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra yang saya hormati dan saya banggakan. Tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Allah SWT. Kita masih diberi kesehatan untuk hadir di ruang yang terhormat ini di hadapan Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan, intelligence, luar negeri, bidang-bidang yang sangat menentukan kedaulatan dan kehidupan berbangsa. Alhamdulillah, kita telah menuju ratifikasi penuh rancangan undang-undang kerjasama pertahanan dengan 5 negara yang sangat penting bagi kita. Republik India, Republik Prancis, kedua negara adalah negara yang memiliki senjata nuklir. Persatuan Emirat Arab, Republik Federasi Brazil, Kerajaan Kamboja, 5 negara ini adalah negara-negara yang penting bagi kita. Saya berterima kasih atas kerja keras Komisi 1 sehingga kita hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Saudara-saudara sekalian, situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh, tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia. Bahkan para pakar-pakar pertahanan dan strategi dunia mengatakan bahwa kita sekarang berada dalam kondisi yang sangat mendekati kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Kita mengerti kalau pecah Perang Dunia Ketiga akan terjadi perang nuklir. Alhamdulillah, tradisi Indonesia adalah sebagai negara non-blok yang tidak mengikuti blok manapun. Tradisi ini kita pertahankan. Namun, kalau terjadi perang nuklir,
di dunia, walaupun kita tidak terlibat, saya kira kita akan merasakan dampaknya yang sangat berat. Terjadinya Perang Dunia Kedua, terjadinya Perang Dunia Pertama pun tidak diperkirakan. Bahkan banyak ahli pada saat itu meremehkan. Tapi sejarah menunjukkan bahwa kalau ada 2 atau 3 kekuatan yang ingin memaksakan kehendaknya, perang itu meletus. Kita melihat sekarang di Palestina juga mendekati suatu perang yang sangat dahsyat. Karena itulah saya sebagai Menteri Pertahanan mengucapkan terima kasih kepada Komisi 1. Saya merasa didukung sepenuhnya oleh Komisi 1. Saya terus-menerus bertahun-tahun saya peringatkan seluruh bangsa bahwa Indonesia harus kuat untuk menjaga diri kita. Karena kita memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Walaupun kebocoran masih terus berjalan dengan sangat besar, tapi masih kekayaan kita luar biasa. Dan kekayaan ini menjadi inceran bangsa-bangsa lain. Karena itu saya sangat menghargai Komisi 1 yang berasal dari berbeda-beda, fraksi yang berbeda-beda, tetapi menempatkan kepentingan bangsa dan rakyat selalu di atas. Kita berbeda latar belakang, kita berbeda partai politik, tapi kita tidak boleh lupa bahwa kita semuanya adalah anak-anak Indonesia. Kita sebagai pemimpin punya tanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Karena itu, pada kesempatan ini, sekali lagi, saya juga mengakui bahwa kehendak kita, cita-cita kita untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum tercapai. Karena kita mendahulukan kesejahteraan rakyat. Pengeluaran anggaran pertahanan kita sebagai perbandingan terhadap produksi domestik bruto kita, PDB kita, salah satu terendah di kawasan Asia. Tidak sampai 1%, 0,89%. Saya baru pulang dari Manila, Filipina saja sekarang sudah 1,8% pengeluarannya. Memang pertahanan sangat mahal. Kita melihat tetangga kita, Singapura, pulau sebesar Bogor, jumlah penduduknya hanya 5 juta. Mereka bersedia mengeluarkan anggaran pertahanan 3% dari GDP mereka. Pulau yang demikian kecil menilai kemerdekaan mereka begitu penting. Ini saya kira akan menjadi PR kita bersama ke depan. Komisi 1 yang akan datang, saya yakin juga akan meneruskan apa yang sudah saudara rintis. Kami dari Kementerian Pertahanan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama. Walaupun di awal-awal cukup menegangkan, tapi saya kira ini bagian dari demokrasi. Kita harus siap untuk menghadapi wakil-wakil rakyat. Tetapi kita juga perlu mengerti bahwa pertahanan ini terlalu penting untuk kita bahas secara terbuka. Untuk itu saya ucapkan permohonan maaf saya kepada media yang sering harus menunggu di luar pada saat kita membahas. Tapi ujungnya pun media kita pasti tahu hasil pembahasan kita.
Apapun yang kita bicara pasti bocor. Ya. Tapi saya benar-benar merasa dukungan penuh dari semua fraksi. Artinya semua kekuatan politik di Indonesia menyadari pentingnya pertahanan kita. Kalau kita ingin terus berdaulat dan merdeka, kita harus punya pertahanan yang kuat. Tetapi sekali lagi kita mengerti dan sadar bahwa prioritas pertama kita adalah kesejahteraan rakyat kita. Justru rakyat kita yang paling lemah dan paling miskin ini yang harus kita bantu secepat mungkin. Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia yang hidup dalam kesulitan. Ini kewajiban kita semua. Karena itu pertahanan kita adalah pertahanan seluruh rakyat Indonesia. Pertahanan keamanan rakyat semesta. 5 kerjasama ini sangat penting karena negara-negara tersebut memiliki peran dan teknologi yang cukup baik. Khusus untuk Kamboja sebagai anggota dari ASEAN adalah juga kepentingan kita untuk memelihara dan mendukung kawan-kawan kita di ASEAN supaya mereka juga kuat dan mandiri. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya juga mohon maaf apabila dalam pekerjaan saya selama 5 tahun sebagai Menteri Pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara kalian, tetapi saya ingin saudara-saudara yakin bahwa niat saya semata-mata adalah untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dengan demikian, saya mohon diri kepada saudara-saudara dan saya diberitahu bahwa ini adalah mungkin rapat terakhir bagi Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, atas nama seluruh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kami mohon diri, kami mengucapkan selamat, penghargaan atas pengabdian Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita terus akan bekerja sama untuk bangsa dan negara kita, supaya kita bisa mengarungi masa-masa yang mungkin sulit untuk menjaga keselamatan bangsa dan rakyat kita. Tugas yang lebih besar menunggu kita semua. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Besar senantiasa menyertai Bapak-Bapak Ibu-Ibu dalam pengabdian Bapak-Bapak Ibu kepada negara dan bangsa. Dan semoga Indonesia selalu kuat dan jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Jadi terharu ya, Pak. Tapi